Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Tidak terasa kita akhirnya sampai ke penghujung acara. Wes, ini kayak ini kalau acara nonton bola ini penghujung acara ya. Karena pertandingannya sudah mau final. Nah, kita sampai ke bagian pencatatan. Jadi kalau di video pertama dan kedua adalah konsep-konsep varian ya. Metode 2, 3 maupun 3 yang alternatif varians. Kemudian di video yang ketiga kita bicara tentang ilustrasi ya, atau simulasi perhitungan dengan menggunakan angka-angka, gimana kita menghitung varian-varian dengan berbagai pendekatan. Dan video yang keempat ini adalah setelah kita tahu angka FOH, setelah tahu angka variannya, maka bagaimana kita mencatat angka-angka itu ke dalam pembukuan perusahaan. Oke. Nah, ini masih menggunakan soal yang sebelumnya ya. Dari soal sebelumnya kan kita tahu ya, data-data ini adalah data yang kita ambil dari soal sebelumnya ya. Ada normal capacity-nya 1.600, kemudian apa namanya, total FOH normal capacity 24.000 gitu itu ya. Nah, terus yang aktual FOH-nya adalah 2442 dan seterusnya. Ini semuanya sudah pernah kita bahas angka-angkanya di video yang nomor 3. Nah, di sini kita akan diingatkan kembali dengan angka-angka itu gimana cara mencatatnya. Nah, dari sini saya akan tekankan dulu pada teman-teman, ini ada 2 istilah penting yang perlu teman-teman pahami, yaitu ada namanya FOH control dan ada namanya applied FOH, ya. FOH control atau applied FOH. Kalau FOH control itu adalah FOH aktual yang dibayarkan. Sementara kalau applied FOH adalah FOH yang dibebankan menjadi bagian dari kapitalisasi work in product. Itu ya. Makanya di pencatatan yang pertama ketika perusahaan mencatat berapa nilai FOH aktualnya, maka di sini dia pakai akun FOH control. Kreditnya itu bisa kas, bisa pemakaian bahan baku, bisa payroll, bisa utang dan sebagainya ini ya. 24422. Nah, dari 2442 ini yang dibebankan ke work in process itu berapa? Ya. Ini ternyata $15 tarif FOH-nya tadi, predetermined rate-nya sudah kita hitung di video nomor berapa tadi ya? Nomor 3 ya. Atau nomor 2 bahkan sudah kita hitung ya. Ini dikalikan dengan jam standarnya 1504 menghasilkan angka 22560. Ini sudah kita hitung di video nomor 3. Kita mengkredit applied FOH 22560 ini applied-nya ya. Tuh. Jadi setiap ada pembebanan apa namanya FOH, maka kita catat dulu work in process pada kreditnya adalah applied FOH. Nanti baru pada akhir periode kita tutup nih applied FOH-nya kita taruh di debit ya. Kemudian FOH kontrolnya kita taruh di kredit. Sehingga dari sini kita tahu nih, oh ternyata ini nanti akan saling menutupkan ini. Nah, dari sini kita tahu FOH kontrolnya ada berapa. FOH kontrol kan tadi FOH aktual ya. Sudah dibayarkan 2422, kemudian sudah ditransfer ke menjadi applied FOH adalah 22560, sehingga masih ada 1862. Ini yang kita sebut dengan under applied. Karena tidak bisa semuanya dibebankan untuk WIP. Ada saldo di debit berarti saldonya tidak menguntungkan. Bagaimana kalau perusahaan mengakui beban atau mengakui kerugian di sisi debit. Tuh. Nah, itu varian 1862 tadi, akhirnya gimana? Nah, di breakdown menurut pendekatannya, terserah perusahaan itu mau pakai pembukuan mana. Mau pakai metode 2 varian, 3 varian, 4 varian, atau 3 varian alternatif, terserah. Tergantung tujuan perusahaan. Perusahaan itu mau mengendalikan semuanya, atau cukup yang poin-poin besarnya saja. Kalau perusahaan pengen rigid mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi, maka dia akan gunakan metode 4 varian. Ya. Tapi kalau dia hanya mungkin dapat gambaran umum, dia mungkin cukup 2 varian atau 3 varian saja. Ya. Nah, di sini ketika dia menggunakan 2 varian, maka yang FOH kontrol tadi sebesar 1862 di sisi debit itu ditutup kemana? Nah, kan gitu ya. Di breakdown ke FOH volume varian tadi sudah kita hitung di video yang kedua ya, dan FOH controllable varian 710. Tuh. Mengingatkan kembali ya. Ini.
Kemudian kalau metode 3 varian, maka FH kontrol yang tadi di saldo debitnya ada 1862, kita tutup nih. Nah, kita tutup ke arah varian-varian macam-macam nih, FOH volume varian, FOH variable efisiensi varian, dan FOH spending varian. Ini, rumus-rumus ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Tolong dilihat lagi catatannya ya. Kemudian kalau menggunakan metode 4 varian, itu tetap FOH kontrolnya ada di debit, yang dari debit di kredit karena ditutup ya. Terus yang tadi yang FOH idle capacity varian kan dia favorable. Dia ada di sisi kredit. Ya ini semua varian yang ada di sisi debit berarti varian yang unfavorable. Varian di sisi kredit varian favorable. Demikian juga kalau kita menggunakan metode varian 3 varian alternatif seperti ini ya. FOH kontrol ditaruh di kredit, kemudian yang lain-lainnya variannya menyesuaikan. Gampang kan ya? Tuh. Terus bagaimana Kak, Pak? Kita setelah ada varian-varian itu ingin mentransfer ke finish good-nya. Ya. Taruhlah di unit pixel ini yang ditransfer dari departemen cutting dan molding ke departemen assembly adalah 4236 misalkan. Sedangkan unit pixel yang ditransfer ke finish good adalah 4200. Jadi unit pixel menerima barang-barang olahan dari departemen lainnya, departemen cutting maupun molding ya. Kemudian unit pixel juga yang mengolah lagi untuk menjadi finish good sebesar 4.200 unit. Ya. Ini standar cost-nya. Kalau departemen cutting segini, molding segini, assembly segini, totalnya 204. Ya, yang pertama adalah pencatatan untuk mentransfer dari departemen cutting dan molding ke departemen assembly. Ya, tadi dari cutting dan molding ya ke departemen assembly kan sebesar 4.236 unit. Maka di sini cuttingnya 4236 kali berapa standar cost-nya untuk cutting? 12290. Kemudian untuk molding 4236 kali berapa standarnya untuk molding? Yaitu 5725. Kau dapat angka 763415 ini. Dapat angka ini ya. Oke. WIP yang merupakan kapitalisasi dari cikal bakal barang ya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu yang kita transfer ke finish good gimana? Ternyata kita transfer hanya sebesar tadi 245 kali 4.200 unit ya. Ya. Ini kan penjumlahan dari standar cost di masing-masing unit tadi ya. 245,15 ini ya. Oke. Dikalikan dengan ini yang ditransfer ke finish good. Oh, gampang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana kita mentreatment angka-angka varian tadi? Ya, jadi kan ada pertama-tama langkahnya kan mencatat aktual FOH sebagai FOH kontrol. Kemudian FOH kontrol ditutup atau ditransfer ke applied FOH yang menunjukkan berapa FOH yang menjadi beban atau menjadi kapitalisasi WIP. Kemudian kalau masih ada sisa, maka FOH kontrol itu dengan FOH applied tadi menunjukkan ada varian. Nah, varian tadi di breakdown ke dalam varian masing-masing, 3 varian, 2 varian, 4 varian gitu ya. Nah, tentu kan ini menjadi ada saldo nih di pembukuan varian. Terus saldo ini akan ditulis sebagai apa di laporan keuangan kan gitu. Nah, kalau kita gabungkan dengan pembukuan sebelumnya, ada material purchase price varian, ada labor efficiency varian, kemudian ada FOH control variance dan volume FOH volume variance. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari saldo-saldo ini? Maka pilihannya pertama bisa jadi period expense, bisa jadi kita jadi beban, bisa. Atau jika tidak material, maka langsung kita tutup ke COGS, tanggung jawab bagian produksi, atau income summary jika dianggap bukan tanggung jawab bagian produksi. Jadi ada dua ya. Ini pengen variannya taruh mana? Kalau pengen yang bertanggung jawab bagian produksi, maka akan menambah COGS. Tapi kalau tidak dibebankan menjadi tanggung jawabnya manajer produksi, maka dia akan ditutup ke income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, ini contoh ya. Yang masuk COGS berapa nih? Gitu kan gitu. Di kantor ini Pak varian-variannya Pak. Tadi kan dari
yang varian menguntungkan kan cuma yang 600 ini, berarti ditutup ke arah ini kan menguntungkan di kredit, ditutup dari sisi debit. Kemudian yang saldo-saldo ini di debit kan tidak menguntungkan, ditutup di sisi kredit kan gitu. Masih ada selisih. Nah, selisihnya inilah yang akan menambah atau mengurangi COGS. Tuh. Gampang ya. Jadi saldo yang tadinya unfavorable ditutup di sisi kredit. Saldo yang tadinya variannya favorable ditutup di sisi debit. Selisihnya akan menjadi penambah atau pengurang cost of goods sold atau jadi period expense. Nah, kalau kita gabungkan tadi angka COGS ke dalam pelaporannya perusahaan itu untuk melaporkan COGS-nya, maka kan semua ini kan standar nih, material direct labor seluruhnya standar nih. Oke. Sehingga menghasilkan angka yang tadinya COGS standarnya adalah 40.000 gitu. Lalu dia dapat tambahan COGS mana nih? Kan 40.000 nih, dapat tambahan dari mana tadi? 3.700 kan tadi? Dari varian-varian. Ya, dari material purchase price varian, labor varian gitu ya, FOH. Sebenarnya 3.700 sehingga secara total COGS-nya adalah 43.700 setelah menerima penambahan dari varian-varian yang tadi tidak menguntungkan. Gak menguntungkan kan COGS-nya lebih tinggi. COGS lebih tinggi, kalau harga tetap kan akan mengurangi margin keuntungan perusahaan. Terbukti kan di unfavorable. Nah, setelah itu varian bagaimana Kak kalau variannya ditutup ke income summary? Tadi ditutup ke COGS kalau memang tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab manajer produksi. Statement kedua, bagaimana varian langsung aja ke income summary? Kalau langsung income summary, berarti tinggal ini ya, selisihnya ke income summary. Kalau tadi kan ke COGS, COGS-nya diganti dengan income summary. Oke, ini jadi period expense. Sehingga ketika kita gambarkan di sini ada income statement yang parsial, ini ada sales, ada COGS gitu ya. Kemudian ada adjustment for standard cost variant. Adjustment-nya apa nih? Nah, 3.700. Oh. Ya, ini sebagai apa namanya? Kalau ini treatment-nya bukan sebagai penambah COGS, tapi sebagai period expense. Ya, karena dia langsung mengurangi gross profit. Kalau dia ditaruh di atas, dia akan mengurangi gross profit. Tapi karena ditaruh di bawah, dia mengurangi gross profit yang adjusted gitu ya. Nah, setelah bicara FOH, gimana Pak kalau material purchase price varian yang dulu itu bisa dialokasikan ke ending material variance di ending material inventory, maaf bukan ending material varian ya. Misalkan saldo material akhirnya ada 4.000, 20% dari total pembelian 20.000. Jadi masih ada 20%. Varian yang ditransfer ke material berarti proporsional 20% kali 1.200 sebesar 240. Ya karena saldo material akhirnya kan 20% dari pembelian. Karena tadi ada varian berasal dari pembelian, maka 20% daripada purchase price varian masukkan ke dalam persediaan akhir tahun. Itu logikanya ya. Ini lalu ditutup ke income summary kan, 3460 ini kan 240 600 ya. Oke. Ini material di sini. Karena sebagian dia ditransfer ke penambahan nilai material. Apabila nilainya besar, maka varian bisa dialokasikan ke COGS dan ending inventories. Jadi kalau masih besar juga, ya kita bagi-bagi deh variannya ya. Dialokasikan ke COGS maupun ending inventories. Ini ilustrasi sederhana aja. Oke. Ini tadi kan ada komposisinya WIP, finished goods sama COGS. Berapa persen kan? Dari sini baru kita lihat nih material purchase price varian dan varian-varian macam-macam itu seperti apa komposisinya. Baru dialokasikan nih, misalkan alokasi material purchase price variance. Untuk ke WIP-nya 37,5%.
finish good-nya 12,5%, COGS-nya 50%. Dari mana angka persen-persen ini? Dari angka sebelumnya yang ada di sini, ya. WIP, finish good, sama COGS ya. Terkait dengan material, komposisinya gini. Jadi material yang ada di WIP 37,5%, material yang ada di finish good ada 12,5%, material yang di COGS ada 50%. Demikian kalau labor yang ada di WIP dan finish good masing-masing 20%, yang ada di COGS 60%. Jadi persentase-persentase ini yang akan dijadikan dasar untuk mengalokasikan varian-varian terkait apakah varian material, varian labor, atau varian FOH. Ya, ini contohnya tadi yang sudah kita bahas, alokasi material purchase price varian, angka persentase yang material tadi di masing-masing WIP, finish good, atau COGS dipakai di sini. Untuk membagi mana? Untuk bagi material purchase price variance. Oke, sehingga kita bisa catat seperti ini kan ya, COGS materialnya kurang ya. Nah, dia nambah, masing-masing nambah kan, nambah material seberapa, nambah WIP berapa, nambah finish good berapa, ya, seperti hitungan yang di sini. Ini ditambahkan dengan yang tadi ya, 360 tambah yang di sini, ya nanti kan hasilnya yang ada di sini. Oke. Nah, ini untuk latihan berikutnya mencatat varian-varian, tolong kerjakan yang exercise 19.5 dan 19.7. Oke, teman-teman, sampai sini. Nanti kita banyak latihan. Jangan lupa pekan depan dan pekan terakhir, insya Allah ada kuis komprehensif. Latihan-latihan soal yang kemarin belum sempat kita kuiskan, akan kita kuiskan. Dan jaga kesehatan Anda ya. Menjelang UTS, teman-teman harus tetap sehat. Jangan panik. Tahu ujiannya open book. Yang penting persiapannya bagus. Kerjakan sendiri, insya Allah sukses. Sampai jumpa pekan depan. Dan semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.